Baik, saya kembalikan. Jadi pertama, konsep dasarnya, kalimat sholat dalam Al-Quran seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah yang menunjuk pada kesempurnaan cara dan sikap kita dalam menunaikan sholat. Kenapa kalimat ini muncul? Satu, seakan-akan memberikan kesan bahwa tidak sedikit orang sholat itu tapi tidak sempurna dalam menunaikan sholatnya. Yang kedua, saking pentingnya kesempurnaan sholat ini, sampai-sampai tidak hanya orang biasa, sahabat-sahabat Nabi pun itu sangat ketat diperhatikan oleh Rasulullah. Dan pernah terjadi satu ketika tersebut dalam Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Qila bima ma'na, disebutkan kisahnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diduga oleh para ahli hadis namanya Khallad Az-Zurairqi. Khallad Az-Zurairqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi. Beliau masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi masuk ke Masjid Nabi, salat di samping Nabi. Apa yang terjadi? Setelah beliau takbir sampai dengan salam, falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala beliau salam ke kanan dan ke kiri, itu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu jeda, Pak. Ya, langsung seketika. Langsung tiba-tiba Nabi berkata pada orang ini. Padahal Rasulullah itu kalau melihat seseorang keliru, itu ditunggu dulu sampai selesai, ada jeda, baru kemudian diingatkan. Ini tidak. Begitu salam selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Sebayangkan, kata Nabi, Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Padahal orang ini sudah salam. Fa'ada sholatahu thalatha marat. Maka orang ini kembali mengulang sholatnya bahkan sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang sama setiap orang ini salam. Jadi begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi ya karena Anda belum sholat. Lihat kalimatnya, belum sholat. Faqala, maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada sholat yang telah saya tunaikan ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Alimni, tolong ajarkan saya. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, karena Anda belum belajar dengan sempurna, sholat Anda belum benar. Tolong ulangi. Sahabat Nabi dengan 5 sifat tadi, diminta diulangi. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, belum pernah ketemu Nabi, sholat tidak di samping Nabi, dan bukan di masjid Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Dan sahabat ini ingin belajar dari Nabi. Orang ini yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah datang sendiri, tempatnya bagus, keadaannya enak, live juga, ada snacknya juga, belum bisa membuat Anda tersentuh untuk belajar. Anda butuh apa lagi? Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bersabda pada orang ini mengajarkan cara salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah." Kembali dari fasih kata ini. Kalau kamu ingin menyempurnakan salat. Kalimat Nabinya kalau ingin menyempurnakan salat. Kalau ingin asal-asalan yang seperti kamu ini. Tapi kalau kamu ingin sempurna kata Nabi, lihat kata Nabinya, "Fasbighul wudu." Sempurnakan dulu wudunya sebelum salat. Begini caranya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pelajari. Ya. Setelah itu tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Itu Masya Allah Pak, begini itu sampai diajarkan bagaimana tegaknya, lebar kakinya, keadaan bahunya, sampai cara untuk menghadap kiblatnya. Nggak sembarangan menghadap kiblat, menghadap tidak. Ya. Karena setiap gerakan dan bacaannya nanti dalam sholat itu ternyata ada makna dalam kehidupan, sehingga Nabi betul-betul pastikan. Nanti kita turunkan dalilnya. Kemudian diajarkan oleh Nabi dari mulai takbirnya sampai dengan salamnya. Setelah selesai itulah Nabi mengajarkan, beliau menyampaikan kalimat yang sampai saat ini populer dalam pendengaran kita. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis 651 pada hadis yang terakhir. Jadi kalau salat kita ingin benar, sempurna tadi,
Kalimat sederhananya, kata para ulama hadis, gampang sebetulnya. Lihat Nabi sholat. Setelah kita melihat cara Nabi sholat, praktekkan seperti penglihatan kita itu, baru kemudian sholat kita setidaknya bisa dianggap benar dalam penunaiannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, pertanyaan pertama, ada apa pertanyaan lagi? Satu, apa sih pentingnya sholat yang sempurna itu? Kenapa tidak dicukupkan yang penting kita sholat? Kenapa Nabi sampai sangat ketat dalam urusan sholat? Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Quran yang turun tentang sholat, ya, hampir seakan-akan tidak memberikan toleransi dalam tanda petik, ya, bagi setiap muslim, kecuali sepanjang bisa dia harus tunaikan. Silahkan bandingkan ya. Saat puasa, kalau sakit misalnya, tidak mampu puasa, boleh membatalkan puasa? Boleh. Masya Allah. Kalau bahkan nggak sanggup puasa, bisa diganti? Bisa. Zakat kalau belum ada yang dizakati, ada kewajiban zakatnya? Tidak. Haji kalau belum ada kemampuan, ada kewajiban hajinya? Tidak. Tapi perhatikan sholat. Anda sholat, berdiri, ada masalah di kaki, tidak bisa berdiri. Sholat tetap wajib ditunaikan. Duduk. Anda tidak bisa duduk, berbaring. Masya Allah. Anda sulit dalam keadaan berbaring, berikan isyarat dengan gerakan. Anda sulit dengan gerakan, dengan kedipan. Sepanjang masih sadar menunaikan sholat. Anda sudah nggak bisa berkedip, kita sholatkan. Ini semua turunannya ada. Sampai kita bisa berkedip pun kalau masih sadar, sholat. Ya, saking pentingnya, pertanyaan terbesarnya, ada apa sebetulnya di balik sholat ini? Sampai seakan-akan kita itu diminta ketat menunaikan, sesempurna mungkin kita lakukan. Nah, jawabannya kita turunkan dalam Al-Quran. Ini. Pelan ya. Saya agak percepat ke sini supaya mudah kalau ada yang ingin mencatatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar dalam menunaikan sholatnya, ternyata oleh Al-Quran diberikan keterangan, tidak hanya sekedar diterima sholat yang telah ditunaikan itu, tapi langsung diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kalau nanti selama ini kita sholat, tapi sholat kita tidak menghasilkan satu di antara 5 ini, maka mohon maaf, barangkali ada yang belum sempurna dalam sholatnya. Yuk, kita ukur pelan-pelan. 1, Quran ke-29, Al-Ankabut, ayat 45. Lihat statement Al-Quran ini. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Masya Allah. Saya berikan sedikit ya untuk memahami, membaca ayat Qurannya sesuai dengan ilmunya. Perhatikan, saya sedikit ajarkan ilmu nahwu. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Pertama perhatikan, ayat ini dimulai dengan kata inna. Saya terangkan di bulan lalu, kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan huruf atau kata inna, itu artinya ayatnya tidak sekedar disampaikan informasi yang dimaksudkan, tapi kalimat ini bermakna penegasan yang menghilangkan keraguan. Diseakan-akan kalau dalam bahasa bebasnya kita akan katakan, Allah menyampaikan, saya tegaskan ya, saya tegaskan, jangan ragu. Innas shalah. Kedua, perhatikan, sungguh saya tegaskan, kata Allah, sholat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat cara menerjemahkannya, bukan sesungguhnya sholat, bukan. Sungguh saya tegaskan, sholat yang ditunaikan dengan benar itu. Dan diawali dengan alif lam. Saya agak lambatkan sedikit. Diawali dengan alif lam. Bapak Ibu sekalian, beda kalimat dalam bahasa Arab saat diawali dengan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, itu diistilahkan dengan nama nakirah. Artinya umum. Bebas. Jadi kalau kalimat sholatnya tidak menggunakan alif lam, inna sholah, maka itu menandakan sholat yang dimintakan ditunaikan secara bebas, umum saja. Mau cepat-cepat silahkan,
Mau khusyuk boleh, mau tidak, itu bukan pilihan. Jelas di sini? Itu inna salat tanpa alif lam. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, maka ini diistilahkan dalam kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu dengan istilah ma'rifah. Sesuatu yang khusus. Ada ketentuannya. Ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Dan silahkan cek semua kata sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ingat ya, yang bermakna ibadah, bukan bermakna doa. Semua kata sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, semuanya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Ayat ke-152-nya, 153-nya sampai 157. Di 153-nya jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Dan di Al-Ankabut ayat 45, innas shalah. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh kata Allah, saya tegaskan, salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya, itu yang menyebabkan pelakunya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mendapat manfaat kebaikan dalam salatnya, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma dua kata Quran. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata yang jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat bisa berkata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang yang tidak sholat mencela orang lain, kata-katanya kotor misalnya, kosakatanya tidak elok, itu dia karena nggak sholat. Tidak sholat. Tapi yang jadi masalah, kalau ada orang yang sholat, lisannya masih kotor. Pasti ada yang salah dalam sholatnya. Pandangannya tidak punya filter, semua yang buruk dilihat. Ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar itu, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu pasti terjaga dari perbuatan fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar. Ya, mohon maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Ini mustahil ada orang sholat bisa korupsi, mustahil. Mustahil ada orang sholat mencuri, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat kemudian mencuri, karena memang nggak ada iman dalam jiwanya. Tapi kalau ada orang sholat masih bisa mencuri, ada yang salah dalam dirinya. Yang saya kadang-kadang tidak habis mengerti dia. Saya nggak tahu kalau di An-Nur itu. Di beberapa tempat masih ada orang mau datang ke masjid, mau sholat, masih takut kehilangan sandalnya. Sampai dibikinkan rak tempat sandal ada tulisan, hati-hati dengan sandal Anda. Padahal mau sholat. Pasti ada yang keliru. Ada yang keliru. Karena silahkan perhatikan, sahabat-sahabat Nabi ketika turun ayat tentang sholat, dilatih tentang sholat, Masya Allah Pak. Yang keras jadi orang paling lembut. Bahkan menjadi ketegasan dalam kebaikan. Yang terpecah jadi menyatu lagi. Semua unsur kebaikan itu muncul. Yang sedekah tak terkira sedekahnya. Yang menolong tak terkira pertolongannya. Bahkan orang-orang Ansor ketika kedatangan orang-orang Mekah Muhajirin itu Masya Allah. Sampai dilukiskan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki. Walaupun pada hakikatnya mereka sendiri butuh pada pemberian itu. Itu nasi tinggal satu piring, Bu. Ya, mereka sendiri belum makan, tapi karena melihat saudaranya terlihat kelaparan, itu nasinya diberikan pada orang lain dulu sebelum sendirinya mengkonsumsi nasi tersebut. Anda bisa bayangkan, orang yang haus datang kehausan, tiba-tiba diterima oleh orang yang bawa minuman. Orang yang lapar diterima oleh orang yang bawa makanan. Yang paling hebat, orang jatuh fakir, tadinya kaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, karena hijrah itu diambil semua hartanya. Beliau hanya boleh meninggalkan Mekah dengan pakaiannya melekat di badannya. Itu sampai Madinah, diterima oleh orang paling kaya di Madinah, sampai mengatakan kalimat hebat berikut. Kata beliau, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Khudh nisfadari. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluarga Anda. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi dengan pernikahan itu.
Anda bisa bayangkan sehingga turun ayat di situ memuji orang-orang Madinah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka bisa melebihkan untuk orang lain sekalipun dirinya memerlukan keadaan itu. Itu dilatih itu. Di mana sekarang kalimat-kalimat itu? Kita hafal ayatnya, mungkin satu dengan yang lainnya hadisnya kita paham, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau satu sakit jangan merasakan, temannya kebanjiran cuma nonton, ya. Ada yang videokan, tiba-tiba bikin status, itu kan hadisnya nggak ada. Satu, ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini kita sholat, tapi lisan kita masih kurang baik, mata kita masih kurang baik. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Baik, jadi kalau orang sholat itu karena matanya sering melihat ke kiblat, maka dia akan pastikan begitu melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda sering sholat tapi pandangan Anda masih melihat yang tidak baik, ada yang salah dalam sholatnya. Itu baru mata. Apa fungsi telinga? Apa fungsi lisan? Bicara yang baik-baik. Itu baru yang ada di kepala, belum yang ada di tangan, jemarinya, belum disampai dengan ke ujung kaki. Coba lihat tiap hari ya, pastikan sekujur tubuh kita yang akan bicara dan ditanya itu semuanya baik. Cek ya, dari kepala, kemudian turun ke tangan, pundak, ke lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dua. Saya agak cepat sedikit. Quran surah ke-20 ayat 14. Ditafsir di Quran surah 13 ayat ke-28. Saya persingkat, orang yang sholatnya benar, pasti akan ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Dimaaf, orang yang sholatnya benar, itu dampaknya ke jiwa pasti tenang. Ya, kita berikan kaidah. Quran surah ke-13 dulu, ayat ke-28. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikir Anda benar kepada Allah, zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan ada ketenangan. Nah, kata zikir di dalam Quran itu bentuknya banyak. Misal, Anda membacakan kalimat thayyibah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasanya kan ba'da salat ya. Anda bacakan itu termasuk zikir. Dalilnya Quran surah 4 ayat 103, posisi paling kanan, sebelah atas ke tengah sedikit. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda setelah tuntas mengerjakan salat, silahkan berzikir kepada Allah. Silahkan, ya. Nah, ini kalau Anda berzikir menggunakan kalimat thayyibah tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, itu kalau zikirnya benar, ada dampak ke hati jadi tenang. Jadi yang diinginkan bukan berapa banyak Anda ucapkan. Ada yang 100, 1000, 10.000, tapi nggak ada dampak ketenangan pada jiwa. Ada yang keliru dalam pengucapan zikirnya, di lafadznya. Baca Al-Quran, itu zikir, Bu. Jadi kalau ibu sedang baca Al-Quran, itu ibu sedang berzikir. Bahkan Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Jadi kalau Bapak sedang baca Al-Quran, itu sedang zikir, Pak. Pengertiannya, fokus Bu ya. Kalau ibu sedang punya persoalan-persoalan yang membuat hati gelisah, kalau ingin cepat tenang, salah satu caranya, ayo ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Itu pasti ke jiwa jadi tenang. Gak percaya silahkan Pak, Anda punya masalah, daripada mengeluh ya, ambil wudhu, buka mushaf, baca Al-Quran. Itu jaminan Allah. Kalau benar baca Qurannya, walaupun solusi mendatang, setidaknya jiwa jadi tenang. Daripada mengeluhkan pada sesuatu yang tidak tepat. Ini aneh, Allah sudah berikan solusi, malah mencari obat yang tidak benar. Kata Quran, baca Quran, Anda malah bikin status. Duh, gak nyangka ya, tulis. Padahal nyangka tuh ketika Anda tuliskan. Tungguin komen orang lain. Anda nunggu komen orang aja udah gak tenang tuh. Lihat lagi. Dua. Menghafal Quran, itu bagian dari zikir. Bahkan disebut 4 kali, beda dengan cuma baca. Menghafal Quran itu 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifdzi. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimat hafalnya pakai zikir. Jadi kalau orang menghafal Qurannya benar, penghafal Quran itu akan tenang. Tenang sekali. Ada musibah baik kecil atau besar, tenang. Pandangannya tenang, lisannya tenang, kehidupannya tenang. Jadi kalau ingin cepat ada ketenangan dalam jiwa, cobalah menghafal Quran. Gak banyak kok Pak, sehari seayat.
Hari berikutnya 1 ayat lagi, tambah lagi. Insya Allah akan ada perubahan. Ya. Tapi mohon izin Bu ya, kalau ibu punya anak atau cucu menghafal Quran tidak memberikan dampak ketenangan pada dirinya, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Ada yang keliru. Ya, karena nanti di ayat yang lain, Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33, posisi paling kiri sebelah atas, itu penghafal Quran dibagi pada 3 bagian. Tapi nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Ada penghafal Quran yang zalim, ada penghafal Quran yang cukup untuk dirinya saja, ada penghafal Quran yang bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Nanti cek kira-kira diri Anda ada berada di mana. Yang paling menarik, puncak semua zikir itu ada pada sholat. Sholat itu puncaknya zikir. Bukan menghafal Quran, bukan baca Al-Quran, bukan membaca kalimat thayyibah, tapi puncaknya zikir itu terletak pada sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri, dan tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Lidzikri, sebagai zikir kepadaku. Kenapa salat disebut sebagai puncak zikir? Karena salat itu menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Bukankah dalam salat Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran, bahkan menghafalkannya? Bukankah dalam salat Anda istighfar? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Di semua jenis zikir dihimpun dalam Al-Quran. Yang paling menarik, sekarang semua jenis zikir dihimpun dalam sholat, Bapak Ibu tunaikan, dan bukan sekali sholatnya, paling minimal 5 kali. Kalau dengan semua 5 kali 17 rakaat itu belum bisa membuat Anda tenang, Anda butuh berapa rakaat lagi? Pasti ada yang salah itu dalam sholatnya. Karena orang sholat itu karena menggabungkan semua jenis zikir, dampaknya ke jiwanya pasti tenteram itu. Ini kalau misalnya, maaf sekali lagi, tiap hari sholat, apalagi dengan sunnahnya, tapi ada sedikit masalah sudah mengeluh. Kadang-kadang mengeluhkan kepada Allah, kadang-kadang tidak percaya kepada qadar, ada yang keliru dalam sholatnya. Apalagi pada sesuatu yang bukan urusannya pun masih mengeluh juga. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang repot? Ini saya lihat agak pada aneh nih orang-orang, sebagian orang-orang di hari-hari ini. Yang punya masalah orang lain, tiba-tiba grup di WhatsApp satu keluarga bersisi sendiri, ribut satu dengan yang lainnya. Yang punya masalah orang, kenapa Anda yang rame? Padahal tiap hari sholat gitu kan. Kenapa jiwa kita tidak menjadi tentram? Ada yang keliru di situ. Selanjutnya 3. Halo? 3, baik. Orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran. Mohon izin. 1, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, bahkan persoalan rizki. Hidupnya dijamin mudah, termasuk rizki. Kalau sudah bicara Quran, ini bicara keimanan dia. Kalau Quran sampaikan begini, yakini, lakukan. Ya. Allah berikan rumus sederhana, Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Saya berikan rumusnya. Bismillah. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Lihat rumusnya. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang ia jalani. Berikan jalan keluar. Saya ulang ya. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Berikan solusi. Jadi ada rumus sederhana dalam Al-Quran. Jika Anda sedang punya persoalan seberat apapun dalam hidup, kata Allah, solusinya itu sangat sederhana. Kalau ingin cepat selesai, tingkatkan takwa. Semakin Anda tingkatkan takwa, semakin cepat Allah menyelesaikan masalah yang kita alami. Ini nggak mahal biayanya, Pak. Tenaganya nggak banyak, Bu. Sebaliknya, kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, nggak pernah tuntas, misalnya, di pekerjaan, di perusahaan, Anda jadi champion, jadi juara. Tapi di rumah, masalah rumah tangga nggak pernah beres. Orang lain cukup dengan senyuman, Anda 3 bulan nggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Cek, mungkin ini. Mungkin ini. Ya. Termasuk pekerjaan. Kenapa orang lain mudah, dapat ini, dapat itu. Anda barangkali kesini sulit. Apa masalahnya? Mungkin ini. Ya. Karena itulah kemudian, bahkan dalam persoalan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya.
Bahkan urusan rezekinya pun kata Allah, orang yang benar takwanya bukan cuma yang dia kejar, yang dia tidak kejar pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Begitu Anda tingkatkan takwa, rezeki yang Anda tidak kejar pun tiba-tiba mendatangi Anda. Tidak disangka-sangka. Bahasa manusia kan kadang-kadang, saya nyangka loh dapat proyek ini. Nggak usah disangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Lalu Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa ini ya Allah? Supaya saya mendapatkan kemudahan hidup, plus rezeki pun bisa mengalir dengan ringan. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di seluruh derivasinya. Dan kalimat takwa pertama disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah menyatakan beriman kepada Allah yang gaib, dia sempurnakan salatnya. Yang jadi masalah, Ustaz, bagaimana kalau ada orang tiap hari sholat, tapi kesulitan terus mendarah dalam dirinya? Coba cek, barangkali cara menunaikan sholatnya belum sempurna. Ini poinnya. 4, saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar, sesuai dengan isyarat Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, doa-doa yang ia panjatkan, itu seketika akan dikabulkan, tanpa menunda. Sepanjang dia butuhkan. Bahkan hebatnya ya, itu kalau orang sholatnya benar Pak Bu, tidak harus menunggu jeda, seketika selesai berdoa jawaban turun. Saya berikan yang paling dahsyat kisahnya, yang manusia sudah angkat tangan. Ini sering saya ulang kisahnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Baik, Nabi Zakaria posisinya sudah jadi seorang suami, menikah, mohon maaf, dalam keadaan fisiknya sudah semakin letih, rambutnya sudah memutih, sudah sepuh. Bahkan istrinya, maaf ibu, divonis secara medis menopause dan mandul. Mungkin tidak secara klinis masih memiliki keturunan. Tidak ya. Dan beliau sudah ikhtiar. Tapi apa yang terjadi? Mohon garis bawahi rumus ini, dan ini jadi pegangan kita. Jadi pegangan kita dalam hidup. Garis bawahi ayat 38-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kemudian di mihrabnya itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar kemana-mana untuk mendapatkan keturunan. Mereka katakan tidak mungkin. Hamba mohonkan kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan doanya. Engkau pasti mendengar doa hamba. Tolong garis bawahi ya. Ini adab dalam ayat 38 ini memberikan kesan kepada kita. Kalau bapak ibu punya persoalan dalam kehidupan, kemudian semua orang sudah mulai mengangkat tangan. Ini nggak mungkin Bu. Bisa Pak, mustahil ini. Maka kalau sudah menemukan kalimat seperti ini, itu isyarat pertama dari Allah untuk meninggalkan semua harapan dari manusia, segera minta kepada Allah. Tinggalkan manusia, mohon kepada Allah. Ini sudah isyarat pertama bahwa Allah ingin langsung mengabulkan tanpa campur tangan manusia. Ada penyakit orang mengatakan, gak mungkin Pak, ini gak ada obatnya, mustahil. Itu sudah isyarat pertama. Bulan lalu saya ceritakan di tempat ini. Masya Allah. Ada seorang dokter ketika kami dirawat mengatakan, wah ini mustahil Pak, udah bisa sembuh ini. Ya paling Bapak harus tunggu dulu 3-4 hari ke depan. Ketika kalimat itu sudah mulai muncul, sudah selesai. Malamnya kita tayamu, bermohon kepada Allah, minta. Besoknya jam 7 sudah visit, biasanya jam 10:04. Sudah mengatakan, sudah lain, Assalamualaikum, Masya Allah. Padahal visit pertama manggil ade, kedua manggil mas, ketiga manggil bapak, yang keempat, Assalamualaikum, jam 7. Masya Allah. Ustaz, kayaknya banyak doanya, manggil Ustaz. Rupanya nyari-nyari, Pak kok bisa? Itu bisa berubah gitu keadaannya. Tiba-tiba bisa naik, trombosit naik, semuanya naik gitu kan. Dan seketika bisa pulang pada hari itu juga. Jadi kalau seseorang sudah mengatakan mustahil ini, mustahil itu tanda pertama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah rumus Al-Quran. Maka Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah. Yang penting ada catat, permohonan pertama ketika memohon itu ternyata dilakukan dalam sholatnya. Beliau tunaikan sholat. Ya, tolong catat kalimat ini ya. Ini bahasa Al-Quran. Saya terambil dari nilai Al-Quran. Sholat itu tidak hanya diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya, tapi umat sebelumnya pun sudah sholat.
Jadi salat itu sudah ada, bukan hanya kita saja. Salat sudah ada di umat-umat sebelumnya, cuma caranya berbeda, kita lebih sempurna. Ya, sampai dengan sujud dan selesai sampai salam. Ya. Misal, Nabi Zakaria salat, ya, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39 ini. Nabi Isa salat, Quran surah 19 dari ayat 31 sampai 33-nya. Nabi Ismail bahkan salat. Nabi Ismail salat, Quran surah 19 ayat 54 sampai 55-nya. Bahkan 55-nya meminta keluarganya untuk salat. Ya, salat. Jadi salat sudah ada. Nabi Nuh salat, kan? Nabi Musa salat, Quran surah kedua ayat 43. Nabi Isa salat, ya. Nabi Zakaria salat, Nabi Ismail salat, semua salat. Yang paling menarik, semua orang-orang soleh bahkan Nabi saat salatnya itu sekedar salat, tapi berdoa dalam salatnya terkait kebutuhan hidupnya. Maka Nabi Zakaria ketika memohon tadi, tiba-tiba ayat 39. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lihat kalimatnya, fa. Ya, fa. Saya sering terangkan. Harfu atfin bila hudud. Huruf perangkai yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu doanya dipanjatkan, ya Allah, saya mohon anugerahkan keturunan dari sisimu saja ya Allah. Engkau yang maha mendengar doa saya. Itu baru selesai doanya, salatnya belum selesai. Tiba-tiba langsung turun malaikat menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa Anda dikabulkan, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayy, artinya hidup. Yang mustahil terlahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jadi dan hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berdiri dalam salatnya. Salatnya belum selesai. Nah, sekarang perhatikan anugerahnya untuk kita ya. Mohon maaf, jangan-jangan selama ini salat nggak pernah kita manfaatkan. Ya. Tadi Nabi siapa yang minta kepada Allah? Zakaria. Sebelum salat minta tidak? Baik. Saat salat minta? Dikabulkan? Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW sebelum sholat bahkan ditunggu oleh Allah mau minta apa. Sebelum sholat, karena keutamaan Nabi dan umatnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat istimewa dan umatnya pun istimewa. Umatnya Nabi Musa, nabinya ada, tongkatnya ada, ya, tongkat mukjizatnya ada, semuanya ada. Nabinya masih kelihatan, belum yakin juga dengan Rabbnya, masih meminta untuk melihat Allah. Nabi Isa kurang apa lagi? Dirinya mukjizat, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mengusapnya jadi mukjizat. Belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Umatnya Nabi Muhammad nggak lihat nabinya, beriman juga. Antum pernah lihat Nabi? Tidak, tapi antum mau beriman. Makanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Sebelum menunaikan sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Ini intinya di 45. Tafsirnya ada di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya qudsi. Perhatikan. Fokus, agak sabar sedikit ya. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyaallah. Bis-sabri was-salah. Mohon izin perhatikan cara menerjemahkannya. Saya langsung fokus pada bahasan. Wasta'inu, dan jika kalian memiliki persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Mintakan solusinya pada Allah. Bisabri, satu, caranya dengan cara sabar dulu terima masalah tersebut. Fokus ya. Jadi kalau sedang ada masalah, jangan mengeluh. Firman Allahnya cuma satu pilihannya, nggak ada yang kedua. Sabar, terima dulu dengan sabar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan masalah kepada saya, bukan kepada orang lain. Bukankah dengan masalah itu ada pahala? Bukankah dengan sabar ada kebaikan? Dimohon izin, kalau ada masalah seberat apapun, tolong terima dengan sabar. Konsep sabarnya tidak cukup dikatakan Pak, mesti belajar ilmunya. Nanti di edisi lain kita bahas, silahkan cek nanti cara sabarnya di Quran surah ke-2, ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Yang kedua di Quran surah kedua ayat 286.
Awas, harus paham caranya ya. Tidak cukup dengan disampaikan saja. Kamu sabar, sabar, sabar. Iya, mah kan sudah 100 kali dari kemarin disebutkan sabar, sabar. Belajar ilmunya. Bagaimana cara sabar itu? Ya. Iya, saya sabar, saya sabar. Tapi sabar masih nangis juga. Kan? Sabar masih mengeluh juga. Orang sabar itu pasti nggak akan ada keluhan lagi. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada ratapan. Selesai. Konsepnya di sini. Ya. Pertama, terima dengan sabar. Ya. Caranya, Quran surah kedua ayat 155 dan Quran surah kedua ayat 286. Saya sebutkan satu aja supaya lebih cepat ya. Simpel saja. Di antara cara yang paling cepat, Anda bisa buka Al-Baqarah ayat 286. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Anda tidak bisa mendapatkan solusi sebelum yang pertama ini dilewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan satu persoalan hidup di luar batas kemampuannya. Jadi kalimat Quran pertama yang harus kita tanamkan untuk menghadirkan kesabaran, kalau sedang diuji dengan masalah tertentu, seberat apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada diri kita, kita memang sanggup mengatasinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu. Jadi kalau ibu sedang diuji dengan masalah, termasuk hari ini misal Pak, seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Ini mustahil Allah menguji kalau kita nggak mampu. Jelas ya? Jangan mengeluh karena kita yang mampu, yang lain tidak. Tapi juga jangan terlalu berlebihan, bikin status, memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Dia cukup yakinkan. Terima kasih ya Allah, Kau titipkan kepada saya, alhamdulillah bukan pada yang lain. Itu satu poin. Dan yang kedua, ingat yang paling penting ini, Al-Baqarah 155 itu ya. Baik. Walanabluwannakum bisyai, terus kehidupan yang kedua. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang yang hidup pasti kami akan uji dengan masalah. Jadi hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, pasti punya masalah itu. Coba lihat ya, ini wajah-wajah ada yang tenang, menulis, pegang handphone, setenang-tenangnya Bapak Ibu, mustahil nggak punya masalah sekarang. Ya, barangkali juga ada yang sedang punya masalah belum selesai, ada yang di rumah, di kantor, macam-macam. Setiap yang hidup pasti punya masalah. Di sepanjang Anda punya kehidupan, diberikan ujian oleh Allah, itu artinya fitrah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang hidup nggak punya masalah, ada yang aneh dalam kehidupannya. Perlu dipertanyakan, siapa sebetulnya dia itu? Karena sepanjang dia hidup, pasti punya masalah. Pasti itu. Jelas ya? Baik. Hati-hati. Ya, persamaan terbaliknya. Ketika seseorang, misalnya, tidak mendapatkan masalah lagi, tidak ingin punya masalah, itu tandanya berakhir hidupannya. Wafat. Hanya saat meninggal, persoalan selesai. Jelas? Yang kemudian tinggal hisabnya didapatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, misalnya, saya tidak ingin punya masalah dalam kehidupan. Artinya, ingin cepat meninggal. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Sudah selesai. Jelas ya? Dan pilihannya cuma sabar. Makanya di Al-Baqarah 155-nya pun di ujungnya ditutup. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Ini hebat ayat ini. Kalau Anda punya masalah, biasanya mengeluh atau gembira? Sedih atau gembira? Ayat ini mengatakan, orang yang bisa sabar, anehnya, orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, malah senang. Lihat bahasa Qurannya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi kalau Anda bisa menerapkan sabar dalam setiap persoalan, malah gembira. Malah gembira. Karena orang sabar itu yakin begitu ada masalah, ini pahala sedang Allah berikan pada saya. Sedang Allah berikan pada saya. Kalau sehari nggak dapat pahala, rugi orang ini, malah bingung dia. Itu Masya Allah. Mohon maaf Bu ya Pak, itu ada seorang ulama yang setiap pekan itu hampir selalu menangis kalau sehat. Jadi kalau nggak sakit ya, dalam sepekan nggak sakit misalnya, itu pekan terakhirnya di hari Sabtu itu pasti nangis tuh. Nangis. Ya Allah, kok saya nggak sakit ya? Ini harus sakit apa aja? Mau kepleset, mau misalnya lisannya sakit, mau matanya sakit, macam-macam. Bukan harus sakit yang besar-besar, tidak. Ya. Karena beliau merasa, bukankah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil?
dengan istighfar. Jadi ini sampai saking mendalaminya hadis tadi, sampai memahaminya dengan dalam, sampai mengatakan, ya Allah, saya kok nggak sakit, jangan-jangan dosa saya nggak terampuni selama sepekan ini. Ini sampai ada yang begitu, Bu. Ini orang malah mencari ujian dibandingkan dengan mencari ketenangan hidup yang tidak ada ujiannya. Jelas sampai sini? Nah, ini tahap pertama dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan, menerima ujian itu, terima dulu dalam kehidupan, bersabar kita terima dengan baik, siapkan pahalanya, dan tidak cukup sampai situ. Wassalah. Saat sholat, mintakan solusinya kepada Allah. Dan Allah nggak nunda sampai besok kok. Nggak nunda sampai besok. Jadi setiap Anda punya masalah, terima dengan sabar. Begitu ada sholat, waktunya tiba, Anda tunaikan sholat. Tunaikan wassalah dan mintakan saat sholat. Masya Allah. Dijadikan yang fardu 5 kali dalam sehari. Anda punya masalah dari subuh sampai dengan zuhur. Ini jam 9 lewat seperempat. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat 22, Masya Allah. Dari jam 4.22 ke 9 seperempat. Ya, ada sekitar 5 jam kurang lebih. Ada yang 5 jam ini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan? Hampir semua punya masalah. Hampir semua ada masalah. Tidak nunggu zuhur, kalau Anda mau, silahkan. Diselesaikan oleh Allah. Antara subuh, datang zuhur. Zuhur punya masalah, asar selesai. Asar punya masalah, maghrib selesai. Maghrib punya masalah, isya selesai. Bahkan ada orang yang dipercepat oleh Allah untuk menuntaskan segala masalahnya dengan sholat sunnahnya. Selesai subuh punya masalah, syuruk muncul. Selesai syuruk ada masalah, duha muncul. Duha selesai ada masalah, zuhur muncul. Selesai sholat zuhur pun masih punya masalah juga, 2 rakaat setelahnya. Kurang apa lagi? Nah, ini yang paling menarik. Pelan-pelan, ya, sampai ketemu ujungnya. Ketika Anda punya masalah, diminta-minta solusi lewat sholat. Sekarang fokus ya, perhatikan, fokus. Perintahnya menggunakan kata wasta'inu. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini menjadi bentuk permintaan, permohonan, maka berubah kalimatnya dalam bahasa Arab menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu, perintahnya. Anda ingin memohon, Anda rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Saya mau tanya sebentar. Dalam salat kita bacakan kalimat nasta'in tidak? Baca ya? Baik. Saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Berdiri, bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa ya Allah, sekarang kami ibadah salat hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Perhatikan. Nabi Zakaria minta dalam berdiri. Kita sebelum sholat ditunggu dan saat berdiri kita minta. Saat Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Abu Daud nomor hadis 649. Di Sunan Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi yang kedua di hadis qudsi itu nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimatnya. Langsung ke ujungnya saja ya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba dia berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami salat ibadah hanya kepadamu dan sekarang kami punya persoalan dimintakan solusinya hanya padamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, saat kalimat itu selesai diungkapkan, langsung dijawab oleh Allah. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Kalau ia benar salatnya sampai berdiri saja, Pak. Belum ruku tuh, belum sujud. Kalau benar dari mulai berdiri, saya baca Al-Fatihah ini, kalau benar bacaan Anda, seketika kata Allah dalam hadis qudsi, ma sa'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Masya Allah. Mau minta apa kira-kira? Yang kalau apapun yang diminta, semua diberikan. Mau minta apa? Tuh, saking banyak yang mau diminta, nggak ada yang bisa diungkapkan tuh. Nanti kita ajarkan, Allah turunkan satu ayat, satu kalimat saja, yang kalau Anda ucapkan satu kalimat ini, semua yang kita butuhkan seketika diberikan. Nanti dalam bahasannya ya. Terakhir, kita berhenti dulu di sini. 5. Kita baru 4 tadi kan? Terakhir, 5. Orang yang benar menunaikan sholatnya,
sesuai petunjuk Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, dijamin langsung oleh Al-Quran. Tolong garis bawahi kalimat ini ya. Dijamin langsung oleh Al-Quran akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi, kalau orang salatnya benar, itu pasti sukses dan bahagia. Pasti itu. Walaupun ukuran kesuksesannya bisa relatif, tapi minimal dia sukses. Apapun profesinya. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, belum tentu ya. Walaupun ada yang bahagia, itu disebut dengan fauz namanya. Derivasinya 29 kali disebutkan dalam Al-Quran. Turunannya bisa fauzi, faiz, faizah, fauzan, fauziyah. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, alhamdulillah. Faiz, faizah, fauziyah, itu orang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, faiz ya, ada yang bahagia. Tapi konsepnya begitu. Tapi kalau Anda diharapkan bahagia dalam kehidupan, itu fariha namanya. Fariha. Perempuannya disebut dengan farah. Ya, farah. Ya. Laki-lakinya disebut dengan farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, ada yang namanya farah, gitu kan? Itu diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu sukses. Baik. Gak pakai oh. Pilihannya Anda pilih. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Dengan kalimat lain yang lebih singkat, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Kira-kira yang mana? Oke. Di sini Allah tidak memberikan dua pilihan karena paham isi hati manusia, langsung ditampilkan yang ketiga, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut dengan falah. Falahun. Falah. Sukses, bahagia. Ini nomor berapa tadi? Yang kelima. Perhatikan, saking diinginkannya yang kelima ini oleh setiap manusia, insan beriman, oleh Allah diperdengarkan di telinga kita sampai 5 kali dalam sehari. Sampai 5 kali. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun. Jamaknya azan. Azan itu telinga bahasa Arabnya. Azan. Bukankah dalam azan yang memanggil kita sholat itu diperdengarkan di telinga kita? Setelah hayya 'alas sholat? Perhatikan, sholat bersanding dengan falah. Ini. Jadi ketika Anda katakan, misal, hayya 'alas shalah, ya Anda jadi muadzin dan katakan hayya 'alas shalah, enggak cukup sampai situ. Hayya 'alal falah. Bersanding dengan kalimat ini. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, untuk apa salat? Hayya 'alal falah. Dengan salat kesuksesan bisa Anda raih. Anda belum sukses, ayo sini salat, sujud. Kata Allah, saya pemilik kesuksesan. Saya yang punya rizki, saya yang punya kemudahan. Kenapa kamu tidak sujud minta pada saya sekarang? Hayya 'alal falah, kamu sukses belum bahagia, datang sini, mintakan, berikan. Falah. Karena itu mohon izin ya, para ulama sering mengungkapkan dua sandingan ini. Kalau ada dalam kehidupan, orang-orang belum mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, macam-macam, tolong cek, mungkin ini yang bermasalah. Ya. Dan kalimatnya langsung bersanding, dempet. Kalau bersanding itu dekat atau jauh? Dekat. Artinya, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan sholat akan dekat dengan kebahagiaan. Orang yang selalu membuat jarak dengan sholatnya, itu bisa dipastikan tuh, hatinya tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Atau sulit mendapatkan kebaikan yang mungkin bisa diraih. Silahkan bandingkan ya. Saya kasih bandingan. Kita pakai kitab aja. Karya Imam An-Nawawi. Baik, beliau menulis kitab, sering saya sampaikan kitab ini sebelum menuliskan Al-Arba'in, kan? Kemudian menuliskan Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau menulis kitab kecil ini ya, itu judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya cek di Indonesia yang versi Arabnya sudah ada 2 cetakan. Ya, cetakan pertama terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun itu ya. Anda buka halaman 38, posisinya paling kanan, di paragraf yang pertama, sebelah kanan pojok, baris 1 sampai 2. Kalau Anda punya cetakan kedua warna kuning, terbitan Darun Nafais, Anda lihat halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi di sebelah kiri paling bawah.
Di situ dikisahkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang sangat sukses dalam aktivitasnya. Uthman bin Affan pebisnis, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya. Anda tahu apa yang terjadi? Bisnis mereka begitu sukses, begitu nyaman kehidupannya, begitu bahagia. Bahkan asetnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai hari ini masih ada di Madinah. Sampai hari ini masih ada. Beliau pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Begitu mau minum, bayar. Minum, bayar. Singkatnya dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu semua sumurnya dari setengah dibeli keseluruhannya, plus pohon kurma yang ada di sekitarnya, kebunnya dibeli sekalian. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Singkatnya saat ini area itu dijadikan sebagai bagian dari perhotelan, sedang dibangun sekarang. Tapi sejak buah-buah kurma itu tumbuh, disedekahkan untuk kepentingan orang-orang Islam. Itu asetnya disimpan Bank Saudi saat ini di atas namakan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai hari ini masih ada. Abdurrahman bin Auf itu kayanya terlukiskan, Pak, Bu. Kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja. Orang terkaya sekarang Bill Gates itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Silahkan cek. Itu luar biasa, asetnya luar biasa. Tapi Anda mesti catat, apa yang paling mereka harapkan dalam kesehariannya bukan mendapatkan pendapatan dunia, bukan itu kecil. Yang diharapkan bagaimana cepatnya muncul waktu malam supaya bisa bermunajat dalam sholat tahajudnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahkan dalam tahajudnya bisa sampai menghatamkan Al-Quran. Anda bisa bayangkan, ahli surga dekat dengan Nabi. Uthman bin Affan itu menikah dengan dua putri Nabi. Dua putri Nabi bergelar Dzun Nurain, yang mendapatkan dua cahaya. Ahli surga, sahabat Nabi, menantu Nabi, dekat dengan Nabi, kaya, asetnya sampai sekarang masih ada, tidak meninggalkan tahajud dalam aktivitas bisnisnya, bahkan bisa menghatamkan Quran dalam sholat tahajudnya. Anda bukan sahabat Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tidak pernah menikah dengan anaknya Nabi, tetangga Nabi juga bukan, surga belum dijamin. Masya Allah, adab masih luar biasa diperbaiki, ya, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Jangankan tahajud, sholat fardu masih ketinggalan. Dan cita-cita Anda ingin bahagia, Anda siapa? Anda sehat? Ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Mari kita sambut tahun baru dengan membuat resolusi. Tahun ini mesti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Allahu Akbar, salat subuh kesiangan. Tahajud gak ditunaikan karena kebanyakan teori pada malam harinya. Rame kembang api diurusin. Masya Allah, ya kan? Halo, jelas? Nah, ya kan? Jadi 5 ini saya berhenti dulu di sini. Mari kita cek sampai dengan hari ini. Bila sholat telah kita tunaikan tapi 1 sampai 5 ini belum kita dapatkan, atau 1 di antara 5 belum diraih, sholat perilaku kita masih buruk, ya, mohon maaf, sholat hati belum tenang, bahkan lampu mati nggak tenang. Urusan lampu mau mati mau hidup, kenapa Anda yang tidak tenang? Kan Masya Allah, sholat doa belum terkabul-kabul, ya, kemudahan belum datang, sholat kebahagiaan kesuksesan belum diraih. Apa yang salah? Mungkin ada yang keliru dalam sholatnya. Dari sini mau saya tutup dulu, saya mau akhiri dulu sebentar. Jika ada orang sholat belum mendapatkan 1 di antara 5 ini, penyebabnya hanya 1 di antara 3. Dan bahasan sholat kita akan dimulai dengan membahas 3 hal ini. 1, umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Nanti kita turunkan dalil-dalilnya. 2, umumnya orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Umumnya orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Dan yang ketiga, umumnya orang sholat memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya. Ini yang agak aneh itu. Memberi kesempatan pada setan untuk menggodanya.